Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita masih dapat berjumpa walaupun keadaannya masih daring. Yang saya hormati Bapak Dr. Tamin Ritonga MPD dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Izinkan kami memperkenalkan nama kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri Anissa Fitri Pertiwi dan teman saya Anissa Hirani, satu lagi Rosita Rahab. Adapun judul makalah kami yaitu budaya suku bangsa yang ada di Kalimantan atau suku Dayak. Dayak atau Daya adalah kumpulan berbagai subetnis Austronesia yang dianggap sebagai penduduk asli yang mendiami Pulau Kalimantan. Lebih tepat lagi adalah yang memiliki budaya sungai. Hampir semua nama sebutan orang Dayak mempunyai arti sebagai sesuatu yang berhubungan dengan perhuluan atau sungai, terutama pada nama-nama rumpun dan nama kekeluargaannya. Dewasa ini suku bangsa Dayak terbagi dalam 6 rumpun besar, yakni Apokayan atau Kenyah, Kayan, Bahau, Otdanum, Ngaju, Iban, Murut, Klemantan, dan Punan. Rumpun Dayak Punan merupakan suku Dayak yang paling tua mendiami Pulau Borneo. Sementara rumpun Dayak yang lain merupakan rumpun hasil asimilasi antara Dayak Punan dan kelompok Proto Melayu atau nenek moyang Dayak yang berasal dari Yunan. Suku Dayak mendiami seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang beribukotakan Pontianak. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah 1146.807 km bujur sangkar atau 7,53% luas Indonesia. Merupakan provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai keras, sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan. Daerah Kalimantan Barat dihuni oleh penduduk asli Dayak dan kaum pendatang lainnya dari Sumatera dan kaum urban dari Tiongkok dan daerah di Indonesia lainnya. Suku bangsa yang dominan besar yaitu Dayak, Melayu, dan Tionghoa yang jumlahnya hampir mendekati 90% penduduk Kalimantan Barat. Selain itu, terdapat juga suku-suku bangsa lain antara lain Bugis, Jawa, Madura, Minangkabau, Sunda, Batak, dan lain-lain yang jumlahnya 10%. Salah satunya adalah setiap tahunnya hampir di setiap suku Dayak merayakan sebuah acara ucapan syukur panen padi atau naik dangong atau gawai. Acara ini merupakan suatu upacara adat ucapan syukur atas hasil panen padi yang diterima oleh masyarakat suku Dayak. Hal ini membuat masyarakat awam sulit untuk menjangkau dan mempelajari kehidupan masyarakat Dayak. Dalam hal ini adalah kesenian dan kebudayaan suku Dayak. Masyarakat Dayak saat ini yang tidak lagi mendiami perkampungan Dayak seakan-akan kehilangan arah tentang kesenian dan kebudayaan yang dimiliki sukunya. Saat ini di Kalimantan Barat telah terdapat lembaga-lembaga yang bergerak melestarikan seni dan budaya Dayak. Namun lembaga-lembaga ini hanya berkonsentrasi pada sub-suku tertentu sehingga belum efektif sebagai suatu wadah atau tempat untuk mempelajari semua sub-sub suku Dayak di Kalimantan Barat karena tidak cukup untuk mewadahi kesenian dan kebudayaan Dayak yang begitu beragam. Beberapa organisasi yang bergerak berdasarkan sukuisme Dayak di Kalimantan Barat yaitu: pertama, Dewan Adat Dayak atau DAD Kalimantan Barat; 2, Front Pembela Dayak Kalimantan Barat; yang ketiga, Laskar Pemuda Dayak Kalimantan Barat; keempat, Bala Adat Dayak Kalimantan Barat; 5, Panglima Perang Adat Dayak Kalimantan Barat; yang keenam, Forum Borneo Bersat; 7, Forum Pemuda Dayak Sadar Hukum; 8, dan organisasi-organisasi mahasiswa Dayak atau per kabupaten di Kalimantan Barat.
Lembaga atau wadah tersebut adalah Pusat Seni dan Budaya Dayak Kalimantan Barat. Pusat Seni dan Budaya Dayak Kalimantan Barat ini diharapkan nantinya mampu menjadi sebuah kawasan belajar budaya dan seni Dayak di Kalimantan Barat. Selain sebagai sebuah kawasan belajar, Pusat Seni dan Budaya Dayak Kalimantan Barat juga digunakan sebagai area pertunjukan kesenian Dayak, sehingga dapat menjadi salah satu objek wisata budaya di Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan Pontianak merupakan pusat dari semua kegiatan yang ada di Kalimantan Barat, sehingga akan sangat banyak yang akan berkunjung ataupun menetap di kota Pontianak, baik untuk bekerja, belajar, ataupun berwisata. Pusat Seni dan Budaya Dayak Kalimantan Barat ini dapat menjadi salah satu pusat kegiatan baru yang ada di Pontianak yang berfungsi sebagai pusat studi kesenian dan kebudayaan Dayak Kalimantan Barat. Baiklah, makalah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Anissa Irani Siregar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari teman kita Nisa Fitri Pertiwi. Pusat Seni dan Budaya Dayak. Pusat Seni dan Budaya Dayak ini dapat memberikan fasilitas berupa sarana informasi, rekreasi, dan edukasi. Sarana informasi, fasilitas publik yang berkaitan dengan informasi secara luas mengenai keberadaan adat istiadat, kesenian, serta perkembangan suku Dayak di Kalimantan Barat. Rekreasi, berfungsi sebagai sarana rekreasi budaya dalam mengenali Kalimantan umumnya, seni khas Kalimantan Barat. Edukasi, memberikan pengetahuan dan pembelajaran bagi para pengunjung tentang suku Dayak, sekaligus meluruskan pemikiran masyarakat luar beranggapan salah tentang suku Dayak. Oleh karena itu, perlu ada pengelompokan secara garis besar kesenian kebudayaan di sini, sehingga nantinya dapat merangkum seluruh kesenian dan kebudayaan suku Dayak di Kalimantan Barat. Pengelompokan tersebut antara lain: 1. Bangunan adat suku Dayak. 2. Kesenian tari dan musik suku Dayak. 3. Pakaian adat suku Dayak. 4. Makanan tradisional suku Dayak. 5. Alat musik dan suku Dayak. 6. Permainan rakyat suku Dayak. 7. Tato dan motif suku Dayak. 8. Adat istiadat suku Dayak atau kelahiran, khitanan, perkawinan, ucapan syukur, kematian, penyembuhan, dan hukum adat. Seni dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi. Kesenian ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelas seperti seni tari, seni musik, seni memahat, dan sebagainya. Budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai akal dan pikiran. Dengan demikian, kebudayaan merupakan suatu pola pikir seseorang yang menjadikan kebiasaan dan terbawa dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadi kebiasaan yang turun-temurun dalam suatu wilayah. Namun, ada juga kebudayaan yang sama antara subsuku yang satu dengan yang lainnya. Selain sebagai tempat pertunjukan kesenian dan kebudayaan suku Dayak Kalimantan Barat, pusatnya kesenian dan kebudayaan ini difungsikan juga sebagai sebuah tempat belajar bagi pecinta seni dan budaya suku Dayak, sehingga para pengunjung yang datang ke tempat ini dapat mempelajari semua tentang kesenian dan kebudayaan masyarakat suku Dayak, baik bagi yang mempelajari kesenian dan kebudayaan secara sekilas ataupun bagi yang mempelajari secara mendalam tentang masyarakat Dayak. Pada ruang dalam dirancang sebagai area galeri benda-benda masyarakat suku Dayak dan ruang-ruang yang memberi informasi tentang suku Dayak. Sedangkan pada ruang luar akan dioptimalkan sebagai area pertunjukan kesenian dan kebudayaan suku Dayak. Kawasan Pusat Seni dan Budaya Dayak Kalimantan di Pontianak ini dirancang selayaknya sebuah perkampungan masyarakat suku Dayak Kalimantan Barat. Mungkin cukup sekian isi makalah kami. Makalah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, yaitu Rosita Harahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Harahap. Di sini saya akan melanjutkan
penjelasan dari saudari Anissa Hairani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya suku bangsa yang ada di Kalimantan. Rumusan permasalahan: bagaimana wujud rancangan pusat seni dan budaya Dayak Kalimantan Barat di Pontianak yang komunikatif dan rekreatif melalui pengolahan ruang dalam dan ruang luar dengan pendekatan analogi, penataan kawasan perkampungan suku Dayak. Tujuan dan sasaran. Tujuan khusus dari perancangan pusat seni dan budaya Dayak Kalimantan Barat di Pontianak adalah 1. Mewujudkan suatu kawasan belajar seni dan budaya Dayak. Dengan adanya pusat seni dan budaya ini diharapkan kesenian dan kebudayaan suku Dayak di Kalimantan Barat dapat terus bertahan. 2. Menciptakan suatu kawasan wisata budaya di Kalimantan Barat sehingga mendatangkan para wisatawan yang ingin mengenal dan mempelajari kebudayaan dan kesenian suku Dayak. Secara khusus, tujuan jangka panjang dari pembangunan pusat ini dan budaya Dayak Kalimantan Barat di Pontianak ini adalah sebagai upaya mempertahankan kesenian dan kebudayaan suku Dayak seiring perkembangan zaman. Sedangkan tujuan umum dari perancangan pusat seni dan budaya Dayak Kalimantan Barat Pontianak ini adalah mewujudkan rancangan pusat seni dan budaya Dayak yang mampu menciptakan dan menumbuhkan semangat rumah panjang melalui pengolahan tata ruang luar dan dalam dengan pendekatan analogi perkampungan suku Dayak. Sasaran dari perancangan pusat seni dan budaya Dayak Kalimantan Barat di Pontianak adalah 1. Memberikan konsep penataan ruang luar dan dalam yang komunikatif dan rekreatif dengan pendekatan analogi bentuk perkampungan masyarakat suku Dayak sebagai acuan desain pusat seni dan budaya Dayak Kalimantan Barat di Pontianak. 2. Memberikan konsep pengolahan masa pembangunan yang komunikatif dan rekreatif bagi pengunjung. 3. Memberikan konsep perancangan yang menggabungkan kreativitas dan seni dengan unsur etnik seperti warna, tekstur, dan ornamen-ornamen khas tradisional yang tertuang dalam sebuah rancangan pembangunan sehingga menjadi sebuah paduan yang menarik dalam desain. Cukup di sini hasil penjelasan kami. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.